Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul min kulli sunnah hadratil aliyan sadatina naqul nashum walidina ma'an min syekhina jaddatina amal وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة الحمد لله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon barokah Fatihah sekali lagi kita tujukan pada Kiai Abdullah Iskandar yang sore tadi telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan segala amal baik beliau, perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dan kekhilafannya sebagai manusia biasa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ruhin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة ويبشرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك ومكائد عدوك. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian-pengajian yang lalu telah kita pelajari bahwa dalam kehidupan ini kita harus punya wirid-wirid ya. Wirid itu amalan-amalan tertentu yang dilakukan secara rutin. Ya, terakhir disebutkan oleh pengarang kitab ini kita harus mempunyai wirid berupa baca Quran setiap hari supaya kita benar-benar dikatakan orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, orang yang akan berhak mendapatkan syafaat Al-Quran, yang akan dibela oleh Al-Quran di akhirat. Itu setiap hari kita harus ada waktu yang kita buat membaca Al-Quran ya, menurut kemampuan kita masing-masing. Itu namanya wirid ya. Nah, termasuk dalam pelajaran yang sekarang ini, macam wirid itu kita menuntut ilmu agama, menambah ilmu agama itu termasuk wirid kalau orang itu rutin. Jadi kalau kita misalnya setiap habis maghrib sampai isya kita rutin mengaji ilmu agama, begitu itu juga namanya wirid. Dan ini termasuk jalan yang akan menyampaikan orang kepada Allah, yang akan menjadikan orang itu mendapatkan keridhaan Allah, yang akan membuat orang itu makin dekat dengan Allah melalui wirid-wirid semacam ini ya. Maka beliau mengatakan wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min
wirdu qiraatil ilmin nafi'. Dan seharusnya engkau mempunyai wirid berupa membaca ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ya. Beliau menyebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awana ini, wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatik bidzatillah wa aqwalih wa sifatih wa af'alih wa alaih. Ilmu yang bermanfaat yang paling tinggi, ya, derajatnya yang pertama kali itu adalah ilmu yang menambah pengenalan kita kepada Allah, yang menambah pengetahuan kita akan kebesaran kekuasaan Allah, akan sifat-sifat Allah, dan akan nikmat-nikmat Allah. Ini merupakan ilmu yang paling tinggi nilainya, ilmu pengenalan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan ilmu ini ibadah-ibadah yang lain akan bisa berhasil berkat adanya ilmu makrifat atau pengenalan kepada Allah itu, ya. Kita akan bisa selamat dari segala macam penyakit hati yang akan merusak ibadah, ya, berkat orang itu punya ilmu pengenalan kepada Allah, yaitu kita harus mengetahui dan mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta seluruh makhluk. Sedangkan selain Allah, apapun yang ada di alam ini adalah ciptaan makhluk, ya. Ya, otomatis oleh karena yang menciptakan itu Allah, sedangkan selain Allah termasuk manusia dan apapun makhluk yang ada ini ciptaan Allah, otomatis yang memilihkan, yang menentukan, yang menghendaki hanyalah Allah. Selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menentukan apa-apa, tidak bisa memilih apa-apa tanpa dipilihkan oleh Allah. Yang memiliki seluruh makhluk ini Allah, dan apapun, ya, jadi manusia dan apapun yang ada pada manusia itu milik Allah, bukan miliknya manusia, ya. Ya, kalau orang itu mengenal, ya, bahwa apa saja ini milik Allah, yang memberi Allah, yang mengambil juga Allah, yang menghendaki apa saja orang itu menjadi bisa hidup, bisa jadi orang kaya, bisa jadi pangkat, bisa melakukan apa saja, itu yang menghendaki Allah, ya, bukan kehendaknya sendiri, gitu. Apabila orang itu benar-benar punya pengenalan kepada Allah, bahwa semua ini yang menciptakan Allah, yang menghendaki Allah, yang memilihkan Allah, yang menentukan segala sesuatu Allah, dan apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Kalau orang itu demikian, pasti hidup itu akan selamat, ya, dari sifat-sifat yang jelek, yang berbahaya, seperti ketika orang itu sudah memiliki pengenalan pada Allah, tidak mungkin orang itu akan menyombongkan diri, ya. Karena apa? Orang itu sombong misalnya karena kekayaannya, ya. Kekayaan itu bukan milik kita, bukan milik manusia, tapi miliknya Allah, ya. Jadi yang mengkayakan manusia itu Allah, bukan kaya sendiri. Dan sewaktu-waktu kalau Allah mengambil kekayaan itu, ya, orang tidak punya apa-apa, ya. Orang sombong dengan ilmunya, mungkin karena jadi orang terpandai di dunia. Itu ilmu itu bukan miliknya manusia, tapi milik Allah. Yang memberikan ilmu Allah. Tidak mungkin orang dapat ilmu kecuali yang memberi itu Allah. Dan Allah bisa mencabut ilmu dari seorang sewaktu-waktu, ya. Termasuk fisiknya manusia, anggota badan kita ini bukan milik kita, nyawa ini bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Jadi kalau orang itu sadar demikian, tidak ada yang pantas disombongkan itu, karena kita tidak punya apa-apa.
Semua milik Allah. Oleh karena itu, apabila orang itu benar-benar mengenal Allah, ya, pasti orang ini jadi orang tawaduk, merasa hina, ya, di hadapan Allah. Ya. Makanya manusia yang paling mulia akhlaknya di dunia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tawaduk, ya, di dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling makrifat kepada Allah, yang paling mengenal Allah. Walaupun beliau dijadikan orang yang paling ganteng di dunia, dijadikan orang yang paling kuat di dunia, dijadikan orang yang paling alim di dunia, dijadikan oleh Allah orang yang paling cerdas di dunia, diberi segala kesempurnaan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu sempurna, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi, menyamai aja ndak. Begitu juga akhlaknya, ya, batinnya. Tapi walaupun Nabi itu manusia yang paling sempurna itu, beliau orang yang paling tawadhu. Ya. Beliau ketika ditanya, ya, dalam hadis yang panjang, ya, dalam keseharian beliau itu, ya, beliau makan sering-sering sama pembantu. Ya, innama akulu kama ya'kulul khadim, ya. Saya ini makan seperti makannya pembantu, dan beliau sering makan, ya, duduk sama pembantu, dan bahkan sering membantu pembantu dalam menggiling tepung, dibantu. Padahal ini manusia termulia di dunia, ya. Beliau kalau bajunya sobek itu tidak langsung seperti umumnya kita sudah ganti, atau nyuruh orang, nyuruh istrinya, atau nyuruh siapa ini jahit, no. Bukan, beliau sendiri yang nembel baju itu loh. Jadi padahal ini pemimpin dunia, ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah, bajunya sebenarnya itu banyak tembelan dan ditembel sendiri gitu. Ini tawaduknya beliau demikian, ya. Begitu juga kalau ada sandalnya pedot itu yang apa, dondomi itu Nabi sendiri gitu. Ketika beliau belanja ke pasar, jadi manusia termulia, tapi Nabi sendiri yang belanja. Ketika bawa barang belanjaan mau dibawakan sahabat, tidak mau Nabi. Jangan, ya. Sahibu syai'i ahaqqu bi amli. Yang punya barang lebih berhak membawa. Itu tawaduknya Nabi. Ya. Bahkan beliau ditanya Sayyidah Aisyah, bagaimana Nabi itu ketika di rumah? Kana fi mihnati ahli. Nabi itu di rumah selalu membantu keluarganya, membantu istri, nyapu setiap hari. Ya, tawaduknya Nabi demikian. Ya. Ini kenapa kok demikian Nabi itu? Ya karena beliau adalah orang yang paling makrifat kepada Allah, yang paling kenal Allah. Ketika orang itu mengenal Allah, orang itu merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa, sama manusia seluruh dunia ini. Ya. Ya. Jadi orang ini pinter itu bukan pinternya sendiri, hanya ditempelai oleh Allah. Sewaktu-waktu dicabut, ya, semacam stiker. Begitu kok sombong, bukan miliknya. Orang sengganteng apapun itu tempelean. Kalau Allah mencabut, spontan jadi jelek. Orang sekuat apapun juga demikian. Jadi ketika orang itu mengenal Allah, pasti dia malu akan merasa dirinya punya kelebihan, ya. Pasti orang itu akan merendah, ya. Itulah. Jadi kalau orang itu masih punya sifat sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi suka meremehkan orang lain, apalagi tidak menerima nasihat atau saran orang lain, orang yang demikian ini sama sekali tidak kenal Allah, sama sekali tidak mengenal dirinya sendiri, siapa dirinya. Jadi seolah-olah dirinya itu yang jadi Tuhan, ya. Maka bahaya kalau orang itu tidak punya ilmu yang pertama ini, ilmu pengenalan kepada Allah itu, ya. Suka menjombongkan diri, suka membanggakan diri, ya. Jadi orang itu ketika mengenal Allah, dia punya amal apa saja, walaupun banyak ibadah,
ahli berjuang, ahli sedekah, sama sekali tidak dibanggakan, tidak disebut-sebut. Kenapa? Karena sadar ini bukan milik kita, Allah yang menjadi. Kita bisa sholat, walaupun bisa tahajud, bangun malam, itu bukan mampu kita sendiri gitu. Yang memampukan kita sholat itu Allah. Andaikan Allah tidak menolong kita, tidak memberi fadl pada kita, sekuat apapun kita tidak akan bisa sholat walaupun 2 rakaat. Tidak akan bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini tanpa ditolong oleh Allah. Orang yang mengenal Allah itu betapapun banyak amalnya, ibadahnya, merasa tidak punya amal. Karena ini Allah yang membisahkan. Dan apa? Mereka ini kadang-kadang berakhlak kepada Allah, malu akan minta buruan sama Allah. Wong yang bisa bukan saya kok, Allah yang membisahkan. Mereka yang kenal Allah demikian ini, ibadahnya dah syukur. Alhamdulillah saya dibisahkan oleh Allah. Alhamdulillah saya tidak minta apa-apa. Gitu. Itu orang yang sangat tinggi akhlaknya karena mengenal Allah. Jadi anak syukur saya bisa dibisahkan ibadah. Saya syukur saya dingertikan ilmu. Syukur saya dimampukan untuk berjalan. Ya. Ini. Nah, ketika orang itu masih suka membangga-banggakan dirinya, amalnya atau perjuangannya, orang yang demikian ini sama sekali belum mengenal Allah dan tidak kenal siapa dirinya sebenarnya. Ya. Dan orang ini masih belum dikatakan mukmin yang benar, tidak akan diterima ibadahnya. Makanya sifat ujub, sifat sombong ini akan membuat orang itu tidak berhak untuk mendapat ridho Allah. Amal apapun tidak akan diterima oleh Allah dengan adanya sifat sombong, sifat ujub. Ya. Kenapa? Karena menunjukkan orang ini belum iman kepada Allah, belum mengenal Allah. Ya. Ketika orang itu telah mengenal Allah, bahwa semua ini yang menghendaki Allah, yang menentukan Allah, yang menolong Allah, yang memuliakan Allah, yang memudahkan urusan Allah, yang membahagiakan Allah, orang itu tidak akan melakukan ibadah pamer kepada orang, tidak akan. Ya, karena sadar selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Tidak bisa menolong, tidak bisa memberi kekayaan, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membahagiakan, tidak bisa memuliakan. Yang bisa memuliakan, yang bisa memberi, yang bisa mencukupi, yang bisa ngasih rezeki Allah. Ya. Jadi ketika orang itu mengenal Allah, pasti ibadah itu tidak melihat orang. Tidak karena apa-apa, karena selain Allah itu makhluk. Ya. Jadi selama orang itu masih melakukan apa saja masih karena orang. Ya. Ada perbedaan ketika sendirian dengan dilihat oleh orang, ya berarti orang ini masih belum mengenal Allah dan masih dianggap musyrik menurut hadis Nabi. Jadi menyekutukan Allah, seolah-olah ada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Kalau sendirian malas, tapi ketika ada orang banyak sergap. Kan berarti apa? Ya. Seolah-olah yang jadi Tuhan itu manusia. Ya. Ya, kalau di hadapan orang sholatnya dikhusyuk-khusyukkan lama, ya, suaranya dienak-enakkan. Tapi kalau sendirian cepet-cepetan. Orang yang demikian berarti masih belum kenal Allah, masih menghina Allah, mengejek Allah. Jadi seolah-olah Allah itu lebih hina daripada manusia. Buktinya apa? Kalau dilihat orang baik, tapi kalau dilihat Allah tidak baik, kan berarti apa? Menghina Allah. Jadi seolah-olah Allah itu lebih hina daripada apa? Manusia. Nah, karena orang itu tidak belajar ilmu semacam ini, padahal setiap hari ibadahnya masih karena orang, karena manusia, dia merasa sudah apa? Jadi orang baik. Padahal orang yang demikian ini masih mengejek Allah, menghina Allah, masih dikatakan musyrik, ya, menurut hadis Nabi. Ya. Ketika orang itu mengenal Allah,
orang itu mendapatkan apa saja, ya, spontan. Jadi misalnya orang itu mendapatkan kenikmatan, apakah rezeki, apa kedudukan, mendapatkan ilmu, langsung ingat yang ngasih saya ini Allah. Ya. Jadi tidak diakui, ya, tidak diakui sama sekali. Oh ini karena saya, ya, pengalaman, karena saya setiap hari saya sholat du'a maka saya berhasil ini, saya berusaha ini. Tidak diakui sama sekali, ya, ketika orang itu mengenal Allah, ya. Dan begitu juga apapun yang terjadi pada dirinya berupa bala, ya, seperti atau musibah seperti sakit, ya. Karena orang, ya, mukmin yang mengenal Allah itu tidak ada sesuatu yang terjadi, ya, termasuk orang sakit atau kena bala apa saja macamnya, tidak mungkin itu terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Sudah ada catatan Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit bumi, sudah ada itu. Sejak sebelum manusia lahir sudah ada catatan nanti akan terjadi apa pada seorang, termasuk orang ini akan punya rezeki sekian jadi berhasil. Itu sudah ada catatan, bukan kemampuan kita, Allah, ya. Termasuk orang itu sakit, itu sudah ada tulisannya, gitu. Allah yang menghendaki. Tidak mungkin ada kejadian terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah, itu tidak mungkin. Dan ini jadi rukun iman, ya, rukun iman kita kan. Di samping iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang jelek. Ini rukun iman, ya. Jadi kita harus punya keimanan itu. Artinya apa? Iman kepada qadar. Qada itu apapun yang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat, sudah ada tulisannya, catatannya. Orang ini nanti akan bagaimana kelakuannya, terus apa yang diperoleh, terkena apa saja, ya. Sampai orang itu mulai sebelum lahir, ketika sudah jadi orang dewasa, terus nanti kawin, kawan kawinnya, kapan kawinnya, dapat apa, terus nanti punya anak berapa, itu sudah ada, ya. Itu qada namanya. Kalau qadar, kejadian yang sudah terjadi sesuai dengan qada Allah, itu namanya takdir. Itu harus diimani itu. Ketika orang itu iman, ya berarti orang itu kenal Allah. Setiap ada kejadian, ya sudah, bagaimana Allah yang menghendaki. Dan yakin, orang mukmin itu yakin apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah, ya. Jadi apa saja yang ada di dunia ini sudah dipilihkan oleh Allah demikian, ya. Ketika orang mengetahui demikian, ya, maka apapun yang terjadi dia minimal, ya, minimal orang itu bisa sabar. Ridho, sabar. Bagaimana Allah? Kita tidak bisa berapa apa. Allah yang menentukan ini, Allah yang menghendaki. Dan saya yakin pasti di balik musibah ini ada, ya, ada hikmah yang sangat besar yang justru akan menguntungkan diri saya, terutama di akhirat, ya. Jadi minimal ketika orang itu mengenal Allah, artinya bahwa kejadian apapun yang terjadi Allah yang menghendaki, dan itu dipilihkan oleh Allah, memang pilihan yang terbaik. Minimal orang itu sabar, ini. Kalau orang itu terus punya pengenalan kepada Allah demikian, justru akan adanya musibah itu akan dirasakan berupa nikmat, sebagaimana orang-orang sholihin, ya. Banyak orang-orang sholihin itu ketika mendapatkan musibah itu justru beliau bukan dibuat-buat, memang beliau karena kemakrifatannya kepada Allah itu loh, karena mengenal Allah, apapun yang terjadi ini Allah yang menghendaki dan pilihan yang terbaik, mereka itu justru merasakan nikmat, ya. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Beliau mengatakan, setiap aku mendapatkan musibah, justru aku bersyukur karena di balik musibah itu minimal aku dapat 4 kenikmatan, ya. Minimal dosa saya diampuni oleh Allah.
Saya akan diangkat derajatnya dan pasti akan diganti oleh Allah. Banyak yang dijanjikan Allah. Kalau orang itu sadar demikian, ya sama sekali tidak marah, tidak mengeluh, malah justru apa? Bisa-bisa syukur gitu. Ya. Karena apa? Karena mengenal Allah. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, ya, karena orang yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah, beliau ini adalah orang yang paling syukur kepada Allah dan yang paling sabar. Ya. Kan kita sering mendengar cerita Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu selama hidup beliau itu tidak pernah kalau masalah-masalah urusan pribadi marah satu kali pun tidak pernah. Walaupun dibuat marah oleh siapa saja sudah. Nabi tidak hanya diolok, dikatakan gila, dikatakan apa? Pembohong, dikatakan tukang sihir. Bukan hanya itu ya. Nabi sampai sering dalam sholat itu diberi kotoran unta, jeroan unta itu diletakkan nih. Beliau apa? Marah, benci, jengkel atau membalas sedikit pun enggak. Sama sekali tidak marah, tidak jengkel, tidak benci. Kenapa kok beliau bisa begitu gitu? Ya karena beliau tahu bahwa apapun yang terjadi memang Allah sudah menghendaki demikian. Sejelek apapun itu ciptaan Allah gitu. Ya. Yang menggerakkan orang itu juga Allah untuk menguji Nabi Muhammad, untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad dengan demikian gitu. Ya. Sehingga beliau sama sekali tidak marah. Sebab kalau marah berarti tidak nerima sama apa yang dikehendaki oleh Allah ini. Beliau sampai dilempari batu ketika dakwah ke Taif. Ya. Apa beliau marah? Sama sekali tidak marah. Ya. Sampai beliau jatuh tidak bisa bangun. Ketika Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya, maksudnya menawari Nabi. Bagaimana Nabi? Malaikat yang jaga gunung ini sudah siap. Nah, tinggal menunggu perintah sampean. Allah sudah mengizini. Kalau sampean mau diangkat, ya, akan dijatuhkan sama mereka yang menyakiti sampean. Ya. Nabi tidak mau. Ya. Tidak mau. Jangan malaikat Jibril. Saya ini diutus oleh Allah bukan untuk ngelaknati orang, untuk ngasihi orang, untuk mengasihi. Mereka saya kasihani gitu loh. Kalaupun mereka masih belum mau diajak iman, siapa tahu anaknya nanti. Kalau anaknya masih belum bisa jadi orang mukmin, siapa tahu cucunya. Begitu terus. Saya sama sekali tidak marah. Karena yakin ini semua Allah yang menghendaki. Memang dilakonkan seperti itu gitu loh. Apa ndak bisa gitu loh. Allah itu apa? Menciptakan manusia langsung jadi orang mukmin semua. Atau ketika ngutus Nabi Muhammad terus semua nurut, bisa gitu. Cuma sengaja Allah tidak menghendaki demikian gitu. Ya. Jadi pasti apa? Ada orang yang berjuang, pasti ada yang memusuhi, ada yang menghalang-halangi. Justru akan apa? Menguntungkan orang yang demikian ini gitu. Ya. Jadi kalau orang itu sadar demikian, ya. Walaupun misalnya diganggu oleh orang, ya, disakiti, dicaci, bagi orang-orang solehin yang mengenal Allah sama sekali tidak marah karena sadar mereka ini adalah makhluk Allah. Yang menggerakkan mereka berbuat begitu itu Allah. Dan sebenarnya untuk menguji kita, justru untuk mengangkat derajat kita. Kalau kita lulus, ya, justru apa? Orang ini makin tinggi, derajatnya makin tinggi, ya. Makanya tidak ada manusia, ya, yang ujian yang paling berat, tantangan yang paling berat yang dihadapi adalah para nabi itu, ya. Karena nabi itu manusia yang paling sempurna kemuliaannya, gitu, ya. Nah ini, jadi ketika orang itu mengenal Allah, pasti jadi orang yang sabar, gitu, ya. Dan orang yang demikian ini baru cocok, ya, mengaku sebagai hamba Allah itu loh. Jadi bagaimana hamba itu? Hamba itu ya merasa tidak punya apa-apa, semua ini milik Allah, yang menghendaki Allah, yang memberikan Allah. Ya.
sampai disebutkan ya. Kenapa orang-orang solihin itu kadang-kadang justru ketika mendapatkan musibah seperti melarat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang diganggu, tidak marah, malah justru syukur ya. Karena mereka ini seolah-olah ya diperlihatkan oleh Allah gitu loh. Jadi dibalik sesuatu yang tidak menyenangkan itu justru ada keuntungan yang besar ya. Seperti yang diceritakan ada salah seorang ulama besar namanya Imam Abu Ali At-Tirmidzi kalau tidak salah itu apa? Disebutkan dalam kitab. Beliau ini sakit ya, beberapa hari gitu. Tapi beliau sabar, ridho, sadar bahwa ini adalah apa yang menghendaki Allah, ujian dari Allah ya. Ketika beliau ini sembuh, Allah itu menunjukkan gitu loh, kebaikan di balik sakit yang diberikan oleh Allah itu ya, ditampakkan oleh Allah seolah-olah mendapatkan keutamaan ibadahnya seluruh makhluk. Dengan sakit beberapa hari itu dia apa? Mendapatkan keutamaan seperti dapat ibadahnya seluruh makhluk ya. Akhirnya setelah diperlihatkan demikian oleh Allah, wah ya, kalau saya tahu demikian, saya lebih memilih pilihan Allah daripada pilihan saya sendiri. Artinya orang apa? Manusia kan pasti memilih ya, jadi orang kaya, memilih apa? Disenangi oleh semua orang, memilih sehat terus. Kan itu. Tapi Allah kadang-kadang memilihkan yang terbaik. Bagi kita itu justru dengan sebaliknya. Dengan sebaliknya, justru di Allah kadang-kadang menghendaki sakit justru lebih baik bagi orang itu. Sebab dengan sakit ini minimal orang itu menyadari bahwa dirinya itu makhluk ya. Ternyata walaupun saya sudah berusaha ini, ternyata sakit ini menunjukkan bahwa kita ini makhluk, bukan Tuhan. Terus yang kedua ya, apa? Justru dengan adanya itu Allah menghapus dosa-dosa. Kalau orang itu masih banyak dosa seperti umumnya kita, itu pasti menghapus dosa itu, membersihkan orang ya. Kalau orang itu sudah baik, tidak dosa, terus masih diberi cobaan, justru untuk meninggikan derajat, derajatnya makin dinaikkan oleh Allah. Apa bukan nikmat itu ya? Nah ini nah, jadi makanya di sini disebutkan termasuk urutan yang pertama itu loh, ilmu yang manfaat itu kata Al-Imam Abdullah Haddad, ilmu pengenalan kepada Allah, yaitu diantaranya mengenal bahwa apapun yang terjadi ini Allah yang menghendaki, Allah yang memilihkan ya. Sehingga ketika kita ini menyadari demikian ya, kita tidak akan suudzon kepada Allah. Kenapa kok begitu? Kenapa? Tidak ya. Justru mengatakan alhamdulillah, pasti saya dipilihkan yang terbaik oleh Allah ya. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali orang menyukai sesuatu, saya kepingin ya, kadang-kadang mungkin kepingin jadi orang kaya, kepingin istri yang tercantik, kalau perempuan kepingin suami yang ganteng, yang gagah, yang pangkat ya. Tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Allah enggak api aku iso ngake kamu dadi sugih saiki jadi pangkat bisa, cuma gak api ya, tidak baik sama kamu, justru akan membuat kamu ini hina ya. Sehingga dipilihkan yang terbaik oleh Allah ya. Makanya kita ini jadi orang mukmin, doa kepada Allah, berdoa ya, walaupun itu ada ibadah ya. Tapi kita ini harus pasrah kepada Allah, terserah Allah yang memilihkan yang terbaik ya. Jadi walaupun kita boleh minta apa, tapi apa? Kita harus pasrah kepada Allah yang mengetahui apa yang maslahat bagi kita. Sehingga kalaupun kita ini misalnya minta suatu setiap hari, kok ternyata belum melihat hasil doa yang kita doakan, kita ini sama sekali tidak suudzon, tidak merasa mengeluh, justru kita syukur, alhamdulillah, berarti saya ini dipilihkan yang terbaik oleh Allah ya.
Begitu juga di samping berdoa kita usaha kepingin ini, kepingin ini. Ternyata kok tidak terwujud. Bukan berarti Allah benci sama kita. Bukan berarti Allah tidak bisa menghendaki memberikan kepada kita saat itu. Bisa. Kalau Allah itu menghendaki kun fayakunnya. Dan sama sekali bukan karena Allah benci, tapi justru kebalikannya. Saking sayangnya Allah kepada kita itu. Ya. Nah, ketika orang itu tidak mengenal Allah, hidupnya ini selalu mengeluh, ya. Selalu sambat-sambat, selalu suudzon pada Allah. Padahal saya sudah ibadah, sudah berdoa, sudah usaha, kok pancet ngene. Nah ini sama sekali tidak kenal Allah, tidak mau dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Termasuk orang yang marah kadang-kadang kepada istrinya, kepada suaminya, kepada tetangganya, kadang-kadang kalau orang bisnis jual beli, kadang-kadang kurang cocok sedikit atau apa, ya marah-marah. Kadang-kadang ada orang itu jual, ketika sudah dilayani lama terus tidak jadi beli, marah. Ya, ini sama sekali orang tidak kenal sama Allah. Ya. Kalau orang itu mengenal Allah itu sadar yang menggerakkan manusia datang itu Allah, bukan dirinya. Terus apa? Siapa yang mau beli pada saat itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menggerakkan. Tuku kono, Allah. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, betapapun diusahakan, dirayu, dibujuk, ya, supaya orang itu mau beli. Kalau Allah tidak menghendaki, ya Pak, beli, tidak bisa kita. Jadi kalau orang itu mengenal Allah, ya, yang penting ikhtiar. Bismillah. Ya, siapa datang mau beli, berarti Allah yang menggerakkan. Saya dapat untung berapa sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Enak, tidak akan orang itu ambisi kadang-kadang ngomong yang berlebih-lebihan pada orang yang mau membeli. Ya. Kadang-kadang sampai berani bohong, sampai berani mengurangi timbangan. Orang yang demikian ini sama sekali tidak mengenal Allah, tidak punya ilmu pengenalan kepada Allah. Ya. Orang yang mengenal Allah itu sama sekali tidak punya rasa khawatir. Ya. Jadi walaupun dia ini hidup dalam kondisi apa saja, walaupun waktu itu dia sulit mencari pekerjaan atau mungkin bekerja, ibarat orang jualan sepinya, sesepi apapun, tetap yakin Allah pasti ngasih rezeki saya, Allah pasti mencukupi saya. Itu ketika orang mengenal Allah. Tidak ada bedanya rame sama sepi. Tidak ada bedanya antara usahanya besar atau kecil. Bagi orang yang kenal Allah itu sama, karena yang nyukupi itu Allah, bukan usaha kita, bukan bayaran besar. Betapa banyak orang yang usahanya besar tapi tetap tidak cukup. Betapa banyak orang itu kadang-kadang sepilih usahanya tapi dikasih cukup oleh Allah. Kadang-kadang tidak kelihatan kerja tapi cukup. Tapi orang yang kadang-kadang bayarannya besar, usahanya banyak, tapi masih sambat aja, masih korupsi, masih menipu orang. Nah ini, ya, ketika orang itu percaya kepada Allah, mengenal Allah, tidak pernah hidupnya itu punya kekhawatiran. Walaupun dia punya anak banyak, yakin yang nanggung itu bukan saya tapi Allah. Orang ketika punya anak bukan orang tua. Jadi kalau orang itu kenal Allah, tidak akan dia terus mengatakan kepada istrinya atau anaknya, aku sing biayai kamu, ya, tidak akan itu. Jadi benar-benar malu akan menyebut seolah-olah dirinya yang membiayai. Ya, ketika bayi itu lahir, Allah sudah menjamin rezekinya, hanya dilewatkan orang tua itu. Kalau orang itu mengenal Allah, bahwa Allah itu bisa segalanya, yang mencukupi, yang ngasih rezeki Allah, tidak ada kekhawatiran walaupun punya anak banyak. Ya, tidak seperti umumnya manusia zaman akhir ini, ya, takut nanti tidak bisa biayai, ya, seolah-olah dirinya, padahal Allah yang mencukupi. Ya. Ini apabila orang itu sudah mengenal Allah, ya, orang itu pasti jadi orang yang selalu taat kepada Allah, karena dia sadar bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apapun yang terjadi di alam ini. Ya. Jadi
dia ada di mana saja, tidak ada bedanya antara ada orang atau tidak ada orang. Ya. Tetap tidak berani melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena dia mengenal Allah. Allah selalu melihat. Ada di mana saja, Allah melihat saya. Walaupun manusia ditipu, ya, tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Ya. Pasti dari orang yang berakhlak gitu. Ya. Ya, ketika orang itu mengenal bahwa Allah itu punya sifat apa? Maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Jadi ada di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, bahkan apa yang ada di hati, ya, kerentak hati, niatan-niatan apa, Allah sudah tahu. Ya. Wallahu alimun khabir. Allah itu maha mengetahui lagi, ya. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Yang di hati aja Allah tahu, apalagi yang, ya, yang kita kerjakan, ya. Jadi kalau orang itu ketika sendirian melakukan maksiat, tapi kalau ada di hadapan orang tidak berani maksiat, ya berarti sama sekali belum mengenal Allah, ya. Ketika karena orang tidak tahu ditipu, ya. Tapi kalau ada orang tidak berani menipu, kalau orang yang tahu, berarti orang ini masih belum mengenal Allah. Kalau orang itu sudah kenal Allah, ya, tidak berani berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Allah, yang dilarang oleh Allah, walaupun di tempat yang paling sunyi, ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui akan Allah, ya. Jadi wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatik bidatillah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat menambah pengenalan kamu kepada Allah, ya. Jadi kalau orang itu makin belajar ilmu, tambah pinter, kok tambah berani maksiat, ya. Tambah pinter, akhlaknya tambah tidak baik kepada orang tuanya, kadang-kadang kepada gurunya tidak baik, padahal tambah pinter. Kepada kawannya tambah tidak baik, ya berarti sama sekali bukan ilmu yang manfaat itu, ya. Kalau ilmu itu tidak manfaat, justru akan mencelakakan orang. Nabi saja berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat, ya. Ilmu yang manfaat itu makin bertambah ilmunya, makin takut kepada Allah, makin baik akhlaknya, makin sergap ibadahnya. Itu berarti apa? Ilmunya manfaat gitu lah, ya. Tapi makin pinter justru apa? Makin malas ibadah, makin tidak punya rasa belas kasih kepada orang, makin berani apa? Ya, menipu orang. Ya, sama sekali ilmu yang membuat orang akan, ya, dimurkai oleh Allah. Makin banyak ilmunya justru makin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, itulah ilmu yang benar-benar manfaat itu yang disebut dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, Allah memberi hikmah. Hikmah ini menurut tafsir-tafsirnya ilmu yang manfaat. Di antaranya yang pasti manfaat ilmu pengenalan kepada Allah tadi, ilmu tauhid, ya. Itu apa? Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberi kebaikan yang banyak, ya, kata Allah demikian, ya. Ini kita wajib, nah, selalu menambah ilmu yang manfaat ini, ya, di antaranya dengan ngaji semacam ini, ya. Wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatik bidzatillah wa aqwalih, dan yang mengenalkan kita kepada firman-firman Allah, janji-janji Allah, ya. Jadi orang itu benar-benar yakin akan kebenaran firman Allah, yakin sama sekali tidak ragu akan apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu namanya apa? Ilmu manfaat gitu lah. Wasifati, mengenal akan sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat,
maha menghendaki segala sesuatu di antara sifat-sifat Allah. Wa af'ali, dan perbuatan Allah, apapun yang ada di alam ini yang berbuat Allah gitu. Jadi bukan manusia, manusia hanya semacam wayang aja. Jadi yang menggerakkan itu Allah, ya. Wa ala'i, dan mengetahui akan nikmat-nikmat Allah. Ya, itu masih satu macam ilmu yang kita pelajari insyaallah pada waktu yang akan datang. Akan kita lanjutkan pelajaran kita. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.